Oke. Welcome back to Rider Nguping. Dan di episode kali ini, gue ditemenin lagi sama brother from another mother. Yeah. Teman satu aspal. Yeah. Geli sih. Pikir gue doang geli. Lu yang ngomong aja geli nah. Aduh. Gue ditemenin sama Irsan 56. Tepuk tangan dong, San. Beneran gak sih? Kedengeran. San, di podcast akap ya antar kota antar provinsi kali ini, San. Taiwan akap anjir. Ya bener kan deh, podcast akap loh kita ini. Iya kan? Back lah. Gue di Ciamis, si Irsan nih di Jakarta nih bro. Ya. Jadi kita podcast akap. Iya. Soalnya work from home nih, jadi agak gimana gitu. Iya. By the way, sebelum itu gimana di sana? Aman men. Mana-mana aja. Mana-mana aja ya, nggak ada kendala things atau apa gitu, work from home. Kuota paling bengkak ya? Bukan bengkak, tipis Pak. Boncos di kuota hamba. Tapi kan rumah lo atasnya tower XL kan? Ya. What the hell man? Itu udah ganti kayaknya operatornya udah nggak Excel di situ deh. Jadi lemot udah nggak cepet itu. Tapi ngomong-ngomong soal lemot atau nggak lemot nih ya, gue lagi ini nih tertarik sama sebuah motor kan. Kayaknya Motor enak lemot. Kimco. Motor lemot maksud lo? Tadi kan lagi ngomongin lemot. Iya maksudnya Kimco gitu, motor lemot iya sih. Orang mikirnya kalau Kimco pasti motornya lemot gitu ya nggak? Image-nya Kimco kan, ya lo tau sendiri lah. Nggak se-powerful itu gitu maksudnya. Bahasnya lebih halus tuh gimana sih lo ntar kalau brand masuk susah. Nggak usah lebih halus, eksplisit konten gue. Kalau ntar brand ada yang mau masuk bisa dibicarakan untuk pembagian bahasanya lah. Iya. Nah, gue siaran begini juga slow. By the way, back to Kimco. Jadi kemarin tuh gue browsing lah ya, udah lama sih, dan barusan browsing lagi. Kan dia ngeluarin motor baru nih di EICMA tahun lalu kan. Dia ngeluarin motor baru yang bisa dibilang kece untuk ukuran electric bike gitu. Oh, dia ngeluarin electric bike. Oke. Namanya Revonex. Itu 2019. Nah, tapi yang bikin gue penasarannya itu adalah generasi sebelum Revonex ini kenapa nggak jadi keluar si Supernex? Nah, Supernex generasi sebelumnya berarti. Generasi sebelumnya, jadi Revonex nih kayak evolusinya dari Supernex. Nah, kalau gue tahu men. Halo. Belum dikeluarin sih. Apa udah keluar ya? Gue nggak tahu juga sih. Nah, gue tahu kenapa tuh kalau misalkan nggak dikeluarin. Lu inget TVS Akula kan? Oh, buat mancing ya? Iya, yang keluar malah 310 apa sih? Apache 310 ya kan? RR ya kan? Iya, kayak gitu aja berarti. Dengan teknologinya yang ada di situ juga gitu ya nggak? Nah, ngomong-ngomong soal teknologi nih, sekarang kan orang lagi doyan banget lah ya, namanya apa? Supercar kan lagi naik banget gitu ya. Oh iya emang. Ya, you name it lah, kayak macam Tesla dan kawan-kawan gitulah. Oh, oke. Nah, tapi kalau lo ngelihat electric bike kan, itu kan opsinya dikit banget ya. Cuma ada 7 yang dibilangnya paling bagus, cuma ada 7 electric bike. Dari tiap segmen ya, the best electric scooter tuh ada si Vespa Electrica tahun 2020. Itu cakep banget. Itu baru mulai rilis bukan? Baru rilis. Tapi dia udah cakep banget. Terus buat yang dirt bike-nya, yang EXC E-XC, itu motocross elektrik. Itu gokil. Keren. Fotonya keren sih. Terus yang adventure-nya Black Forest. Kue ya namanya ya? Zero ini ya? Iya. Yang kayak Versys. Iya.
yang full hitam semua gitu. Nah terus kan kalau yang buat cruiser gitu ada Harley ya kayak Harley Davidson yang Ya, tapi Lightyear nggak banyak ini deh kayaknya nggak bakal masuk sini dalam waktu dekat tuh. apa di waktu dekat. Terus buat yang Street Fighter-nya Zero SRF ya kan, versi nakednya si Zero SR. Terus yang nah kenapa yang race replikanya justru si NL gitu loh, Energica Oh, Ego. Ya lu tau lah Energica yang dipakai di Moto E itu loh, Li. iya 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 iya. Iya. Nah, gua kan belum pernah coba yang namanya motor listrik. Lu kan udah. Iya, Waktu tapi beda sih kondisinya. waktu di waktu lu cobain apa itu PCX elektronik ya, Ya, PCX apa Vario sih, trik PCX. elektrik PCX ya, itu enak gak sih? Secara itu ya kayak lo naik PCX aja. Secara kenyamanan ya. Kayak naik PCX aja. Ah, ah. Terus Cuman power ya battery secara gitu. power delivery mah ya kayak yang ada di video gue sih. Tonton aja lah Nah, video. nanti yang mau penasaran videonya nanti ada linknya di deskripsi ya. Jadi nanti gua kasih link deskripsinya. Itu Basically kan karena untuk apa mengurangi apa ya, bukan mengurangi sih, bukan mengalahkan juga, apa ya nyebutnya ya, ngakalin alternatif. power delivery yang sekenceng itu atau sebadak itu. Nah itu dikasih semacam apa ya nyebutnya ya, gardan gitu ke bagian belakang untuk eh, apa, cara kerjanya tuh supaya dia jadi nggak kaget ketika ngegas Oh, dadakan. Jadi ada oke. jedanya gitu. Itu salah Kayak satu fitur safety-nya sih. fitur safety-nya ya. Kayak Heeh. macam torque converter gitu ya. Kayak torque Iya converter iya iya. ya nggak sih? Atau kayak misalnya kalau kalau di ride by wire kan ada throttle response tuh dibilangnya kan. Iya Mau yang iya. ya kan, tapi kalau dia tuh langsung gitu ya, satu gitu kan. Ya enggak? Heeh, cuman satu itu doang. Dan Nah, nggak, istilahnya kalau dibandingin sama yang 150 itu versi 125-nya justru kalau secara tenaga kurang lebihnya. Woi, oh gitu. Ya 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 ya. Bentar. lu ngapain Nah, sih? kalau nggak apa-apa bentar bisa dipotong. Santuy. Nah, kalau gue pindah ruangan. Iyalah, Nah, orang ada kalau yang mau siaran di situ. nah kalau kita lanjut deh. Nah, kalau si Kimco Supermax ini, ya kan kalau tadi kan di si PCX kan dia fiturnya ada kayak semacam torque converternya gitulah ya, ya nggak? Dan biasanya kalau di electric motorcycle tuh fitur tuh jadi yang nomor satu. Hmm. Nah, gue ini demen banget jujur. Gue kan nggak biasanya tertarik sama motor listrik ya, Mhm. karena menurut gue motor listrik itu nggak ada jiwanya gitu loh. Call me an old school lah. Ya, we Nggak ada. all piston head lah. Mau Ya gimana maksudnya lagi? kita piston head bukan battery head gitu loh. Yes, it is. And I'm already made a promise to myself gitu kalau gue nggak akan mungkin bisa suka sama motor listrik. Hey, you broke it. Dan I broke it pas gue ngelihat si Kimco Supermax ini. Gue cuma ngomong satu hal, men. Anjing, udah gitu doang. Men, lu Asu. kemana aja, men? Dari kita ngumpul di Sentul sama anak-anak ringkus, main ride, itu kan udah ada Lightning LS. Dan lu udah tahu itu responsif gilanya powernya. Si Lightning LS di game aja bisa kayak gitu, bos. Nah itu kan di game gitu loh. Dan selama ini kan kalau orang mikirnya motor listrik ya udah itu kayak motor dikasih baterai dan dia otomatis gitu kan ya. Tapi enggak, si Supermax ini enggak gitu loh. Iya sih, kalau yang di game juga dia kan transmisinya cuma D sama N doang. Nah itu yang kenapa akhirnya gue
kayak ya udah deh, I'm gonna break my promise lah about loving an electronic motorcycle gitu ya, karena ya speknya memang motor gitu loh. It's like literally gini loh, Le. Kan kalau di motor-motor yang pakai internal combustion engine itu kan, iya mesin, terus transmisi, gitu kan, final gear-nya pakai rantai, ya kan deh. Iya. Nah, si Kimco Super Next ini nih kayak ngeganti si mesin pakai baterai. Jadi Tapi tetap ada baterai transmisi, cerdas. tapi cerdas gitu loh. Oh, Jadi kayak mesinnya dibuang, ganti baterai, ada transmisinya. Dan itu enaknya tapi gitu. berarti dia masih pakai ECU di baterai. Nggak mungkin ECU di baterai dong. Iya, dia ada, ya pasti ada sebuah softwarenya lah gitu. You name Iya, it lah. sentral kontrol Netral, unitnya dia gitu kan. ya. Ya, kayak taruhlah kayak CPU-nya gitu loh, ya nggak sih, kan baterai kan Iya, power source-nya, ya kan? betul. Itu yang bikin keren, softwarenya. Tap- tapi pertanyaan gua, dia pakai transmisi 6 6 speed. 6 speed. 6 speed. Konfigurasinya gimana anjir? Kan ya, I mean like kalau lu pakai transmisi biasa yang di apa motor konvensional, G-nya ya kan. tinggal pakai transmisi gitu lah. Kalau elektrik dia pakai transmisi gitu, berarti ada olinya gitu. Oli mesin. Ya, mungkin bukan oli mesin, mungkin lebih ke oli transmisi, tapi mungkin kayaknya juga nggak ada gitu loh. Jadi dia bikin power range-nya itu uh, bertahap gitu loh, power range-nya. Range power-nya nggak langsung semuanya dikeluarin. Jadi apa ya, kayak semacam bukan retarder ya, lebih ke electronic transmission gitu loh. Jadi kalau di Tamiya sih ada tuh, di Tamiya tuh. Karena Apa? ada beberapa Tamiya kan yang bisa pakai gigi kan. Lu tahu gak sih Tamiya-Tamiya Ya. yang bisa pakai gigi, cuman kan dia cuman kayak low terus ke high gitu loh. Dan pas dinamonya udah muter berapa speed berapa, dia langsung otomatis plug ngeganti lagi gitu. Tapi ini si Tapi Super bisa Next gitu. bisa, itu ada Tamiya yang kayak gitu ada, tapi gue lupa serinya mas. Kalau nggak ada, correct me if I'm wrong, I don't mind. Nah Ya. terus kalau si Kimco Super Next ini dia benar-benar pakai 6 speed transmisi, tapi powernya nggak ada yang di retard gitu loh. Terus? Top speednya tetap 250 kpj, 0 ke 100 2,7 detik, ya kan? Which is crazy gitu loh. Iya, Ya, makanya. jadi itu gila banget gitu kan, pabrikan Taiwan ini nih. Nah, terus yang bikin kerennya lagi, ya enggak? Yang bikin kerennya lagi, dia ada yang namanya AAM. Apaan tuh? Jadi gue lupa kepanjangannya apa. Nanti kalau gue udah inget, deh. Jadi itu bikin gimana caranya saat lu naik motor listrik, itu lu tetap berasa kayak naik motor yang ada mesinnya. Yang Enggak dong. ada ICA-nya. Ada Enggak mesinnya. dong. Jadi si AAM tuh advance apa gitu. Jadi dan lu kebisingan suara motor lo itu Di alay. bukan alay men, keren. Alay. Keren. Lu mau Alay motor lah. lu mau motor lo suaranya kayak pure motor listrik, silahkan, nggak ada suaranya gitu kan. Lu mau bikin bare listrik mungkin bisa, gue nggak Biar tahu. listrik anjir. Tapi ya itu ya, jadi kata si Kimco-nya sih dibikin supaya orang tetap bisa ada koneksi dari kendaraan sama pengendaranya gitu. Make sense. Maksudnya make sense ya. Bagus sih. Six speed transmission, terus top speed. Bodinya juga kece banget. Jadi desainnya juga cakep banget. Pokoknya entah kenapa asik gitu kayak ngelihatnya, dan Kayak ngeliat motor. kayak ngelihat Bukan. Panigale, tapi itu pakai listrik gitu loh. Iya, iya, iya. Bisa. Kayak ngeliat Panigale cuman dia pakai listrik, itu keren banget. Dan safety fiturnya juga nggak bisa dibilang cetek juga gitu loh. Safety fiturnya juga sadis gitu. Ada
kayak semacam torque controller lah. Jadi pas lo hard braking pakai rem depan, dia ngejaga supaya si ban belakangnya nggak ikutan naik gitu. Gokil. Ada gitunya ya. Much more complicated than apa ya? Selama ini kan gue mikirnya motor listrik kayak cuman ya udahlah gitu kan, baterai dikasih roda terus nying gitu kan, suaranya nying doang. Tapi si Super Next ini sama generasi terbarunya si Revonex ini bikin supaya motor listrik itu bisa ada suaranya yang enak gitu loh, yang kayak low hum ngedengung-dengung, atau bahkan IMCO-nya juga ya kalau lo mau bikin suara lo motor lo seolah-olah suaranya ada 4 atau 6 silinder pun ya mungkin nanti akan bisa katanya gitu, karena elektrik Aneh dong. anehnya di mana? Itu speaker anjir. Bukan ya, jangan bayangin yang speaker gitulah. Ya Bukan sama speaker. aja kayak ibaratnya lu tiba-tiba gitu ntar baterai lu soak terus suara motor lu dari 6 silinder jadi 2 gitu anjir. Kalau nggak jadi 1, alay buat apa? Tapi keren, tapi itu emang gimmick sih ya. Tapi keren buat gua, gimmick. Tapi yang nggak gimmick ya manual transmissionnya itu nggak gimmick. Iya. Itu Itu penting. beyond imagination, beyond expectation itu aja. Expectation kan, karena saat di Energica aja kan dia fully automatic kan, kayak ya udah netral and that's it gitu kan, iya kan. Standarnya sama lah, hampir 11-12 lah sama Kimco, kayak power mode ini atau semua segala macam. Tapi dengan adanya si manual transmission ini kece loh, sumpah. Gue sih suka gitu. Tapi kayaknya nggak akan masuk ke Indonesia ya. Nggak tahu kalau nggak akan masuk apa enggaknya. Soalnya image motor Taiwan ya di sini ya, Taiwan gitu ya nggak sih, karena Kimco kan made in Taiwan, meskipun prestasinya nggak bagus banget gitu kan image-nya kan, tapi kan Matic, Jet Matic gitu kan ya, motor ibu-ibu lah Kimco itu segala macam, meskipun mereka udah sempat bikin motor Moto3 juga ya nggak. Emang ada nggak Ada. bertanding kan? Bertanding. Enggak dong. Bertanding cuy. 2000 Kimco tuh berapa sempat bos? 2000. Kimco tuh sempat bikin Moto3 buat di Chief. Chef Moto3. Chief. Chef. Chef apa Chef? Chief apa Chef gitu. Gue sempat ikut kejuaraan lah motor Moto3-nya dia. Meskipun cuma semusim, terus habis itu udah di stop, nggak ikutan lagi gitu, karena nggak efisien juga. Akhirnya mereka fokus untuk ngembangin motor-motor listrik. Yang hasilnya ya itu Super Next sama si Revonex itu yang keren banget itu. Which is awesome. Itu awesome banget sih. Ya kalau dilihat dari fiturnya sih emang beyond expectation sih, udah nggak ada kata-kata yang bisa menggantikannya. Beyond expectation ya, karena orang biasanya image dari motor listrik kan otomatis gitu ya nggak sih? Kalau dibandingin sama apa ya, top speednya sih cuma 250 kpj gitu, dan biasa sih top speednya ya, nggak kencang-kencang banget sih, nggak bisa dibandingin sama juga gitu. Sama apa? Gue fanboy, nggak bisa dibandingin sama Panigale juga kan, tapi mungkin masuknya ke apa ya, soalnya kalau di regulasi di Eropa sih ya, kenapa di sana motor listrik itu laku, karena insurance cost-nya dia itu cuman kayak motor 250 cc. Tapi ntar juga pasti meningkat kok. Saat orang udah banyak yang pakai sih pasti. Tapi kalau ngeliat peluang di sini menurut lo gimana, men? Motor listrik di Indonesia. Secara Sekarang keseluruhan gini, lah. secara keseluruhan. Ya kalau ngomongin
di Indonesia pasti masuknya ke kota besar. Kota besar saat ini masih Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, apalagi yang di Kalimantan gue kurang tahu sih yang termasuk quote on quote kota besar ya. Bali paling. Pasar. Iya. Nah, kalau dimasukinnya ke situ pasti ya kalau dari customer-nya nih, khususnya yang kota-kota besar, open minded. Jadi mereka bisa lebih nerimo. Tapi Iya. masalahnya adalah fasilitas pendukungnya. Karena kan Fasilitas ganggu pendukungnya itu paling nggak kan harus terjaga, terawat, terus tidak dia. membahayakan dan tersedia khususnya itu. Yang penting tuh tersedia karena kan nggak mungkin juga gitu kan. Udah disediain gitu kan. Iya. Terus tahu kebakar sendiri kayak yang pas di Moto E yang di Heres ya. Eh, Oh, iya, yang satu pit kebakar. satu pit kebakar semua. Iya, gara-gara korslet. Gara-gara koset kan nggak mungkin juga takutnya kan. Terus yang pastinya sih kalau misalnya itu ya emang harus tersedia dulu karena pas si apa tuh ya HD Livewire deh kalau nggak salah kan dipakai buat tour ya, tour dari HD. Oh, yang pas awal-awal long way up, rilis itu. long way up itu dari mana ke mana gitu, dan itu lumayan nyusahin sih behind the scene-nya gitu karena Iya, akhirnya mereka belum nonton. akhirnya harus ngecas motornya pakai genset yang disuplai pakai bahan bakar fosil gitu. Itu kan sama aja Usahain. kayak, Iya, iya, iya. nah itu dia gitu loh, itu dia gitu. Meskipun range-nya lumayan sih, si Super Nex ini bisa sampai 200 mil gitulah dibilangnya. 200 mil berarti 300-an kilometer, tergantung 300, seberapa disekolahinnya tangan lo. 320 kilometer lah, tergantung seberapa di sekolah ini tangan lo dan kaki lo, karena dia manual ya nggak sih? Iya, tangan dan kaki. Karena dia manual gitu kan, dan yang pastinya kan begitu dibuka langsung ngangkat gitu kan, takutnya kebalik juga. Nah, Tapi dia nggak ada fitur anti wheelie berarti ya. Kan dia ada anti stopi tuh ceritanya kan. ada anti stopi, dia ada anti stopi kayak tapi pasti ada sih, nggak Tapi nggak mungkin ada nggak anti dikasih gitu wheelie. loh. Alay. kayaknya kayaknya nggak mungkin banget nggak dikasih anti stopi, nggak dikasih anti wheelie gitu kan, tuh jahat banget pabrikannya gitu. Karena emang torque galak badak gitu kan, ciri khas banget lah. Ada banget. Tapi ngomong-ngomong torsi badak ya, sama ngomong-ngomongin wheelie, gue kan sempat mengikuti beberapa stunt rider dari zaman 2012 lah. Nah, ada stunt rider cuy dari Kenapa? Jerman. Namanya Chris Pfeiffer. Hah? Dia sekarang udah mulai pakai motor listrik buat stunt coba. Sebenarnya dia actually udah pensiun. Cuman kan sepensiun-pensiunnya dia tuh kayak nggak ngambil job di event, tapi dia ngambil job Nah, secara konten creating gitu, yang dia bikin konten sesuatu atau dia dibayarin sponsor suruh bikin ini dia mau, tapi kalau buat event-event dia udah ngurangin tuh. Dia pakai motor listrik dong, bikin angka 8, bikin donat, ngedrift ala-ala. Nah, motor listriknya dia lucunya adalah motor listrik model trial, tapi pakai buat stand. Tablek orang. jangan-jangan pakainya KTM yang EXC itu ya. Lupa gue, bukan deh. Kok nggak salah emang mereknya agak kurang terkenal gitu. Makanya dia tuh kayak seolah-olah jadi brand ambassador-nya gitu. Brand ambassador gitu. Karena bikin Hmm. motor listrik tuh lebih gampang ternyata dibanding apa ya, bikin kendaraan listrik ya. Bikin kendaraan listrik kayaknya memang lebih gampang dibanding bikin internal combustion engine gitu loh. Sekarang kan lu bisa lihat aja tuh, udah banyak banget lah produsen-produsen supercar gitu kan yang pakai yang tadinya nggak ada terus atau jadi ada gitu kan, you name it lah, Nio ya kan ya, Nio, ada Nio, terus ada banyak banget lah produsen supercar sekarang yang mereka fokus ke elektrik gitu. Oh iya kah? Ih, Aku baru tahu. Di jadi luar yang udah pemain lama kan Mercedes, Mercedes, BMW, Toyota, Toyota gitu kan, ya terus Tesla kan.
salah satu Tesla, salah satunya yang Tesla. hasil ini banget kan, terkenal banget. Tapi yang terbaru-baru gue belum denger lagi sih Yang justru. baru-baru ada Paling NIO, ada DS ini Engineering. apa Tapi ya mereka si itu coy, The Vesek. DevSK, Iya, The DevSK, Vesek. Tapi dia buat DevSK komersil. buat Dan komersial. Mitsubishi juga buat komersil, itu pun truk listrik. Itu pun truk listrik ya kan. Kalau ngomongin truk listrik, Tesla juga punya truk listrik ya kan. Dari yang apa yang Cybertruck ya. That shit. Cybertruck mah nggak penting. Tapi kalau motor listrik ya Apa? akhirnya Kimco keren. gue harus, Iyalah. gue harus mengakui itu akhirnya. Mau nggak mau nggak mau, Emang gue motor harus listrik tuh mengakui. udah keren, Ping. Dari dulu, Ping. Elunya aja skeptik. Ya gue skeptis karena motor listrik itu otomatis. Matic